Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara posting jurnal pembalik ke buku besar perusahaan dagang secara tepat. Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan dalam memposting jurnal pembalik ke buku besar perusahaan dagang, silakan tonton baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda dapat memposting jurnal pembalik perusahaan dagang ke buku besar secara benar. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang setelah kita membuat jurnal pembalik, maka selanjutnya adalah tahap pempostingan jurnal pembalik tersebut ke dalam buku besar perusahaan dagang. Baik teman-teman, marilah sekarang kita memposting jurnal pembalik perusahaan dagang ke dalam buku besar utama perusahaan dagang. Khususnya studi kasus pada PT Kurma Sehat untuk jurnal pembalik periode April 2021. Yang pertama, kita akan memposting akun beban sewa gudang ke dalam buku besar beban sewa gudang. Kita cari dulu buku besar beban sewa gudang. Ini dia buku besar beban sewa gudang. Langsung saja untuk kolom tanggal pada buku besar beban sewa gudang kita tulis tanggal 1 bulan April. Kolom keterangan kita tulis keterangan membalik beban sewa gudang. Kolom referensi pada buku besar sewa gudang kita tulis JPEM, singkatan dari jurnal pembalik. Kemudian kita lihat saldo beban sewa gudang pada jurnal pembalik yaitu Rp250.000 posisinya debit. Sehingga dalam buku besar beban sewa gudang kita akan tulis saldonya pada posisi debit sejumlah Rp250.000. Kita lihat dalam kolom saldo buku besar beban sewa gudang, saldo akhirnya yaitu 0. Dan sekarang ada saldo debit sebesar Rp250.000. Sehingga pada kolom saldo kita tuliskan saldo sebesar Rp250.000 posisinya debit. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal pembalik dengan kode akun beban sewa gudang yaitu 612. Berikutnya kita akan memposting akun sewa gudang dibayar di muka ke dalam buku besar sewa gudang dibayar di muka. Ini dia buku besar sewa gudang dibayar di muka. Pada kolom tanggal kita tulis tanggal 1 April. Pada kolom keterangan kita tulis membalik sewa gudang dibayar di muka. Pada kolom referensi kita tulis JPEM, singkatan dari jurnal pembalik. Kemudian kita lihat akun sewa gudang dibayar di muka pada jurnal pembalik saldonya yaitu Rp250.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar sewa gudang dibayar di muka kita tulis saldonya pada posisi kredit sebesar Rp250.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar sewa gudang dibayar di muka sudah ada saldo akhir sebesar Rp250.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp250.000 posisinya kredit. Berlawanan debit dan kredit. Sehingga kolom saldo di sini diisi dengan hasil pengurangan dari Rp250.000 dengan Rp250.000. Hasilnya yaitu 0.
Selanjutnya, kita isi kolom referensi pada jurnal pembalik dengan kode akun sewa gudang dibayar di muka, yaitu 115. Berikutnya, kita posting akun utang iklan ke dalam buku besar utang iklan. Ini dia buku besar utang iklan. Pada kolom tanggal, kita isi tanggal 1 April. Pada kolom keterangan kita tulis membalik utang iklan. Pada kolom referensi kita tulis JPEM. Kemudian kita lihat saldo utang iklan pada jurnal pembalik yaitu Rp20.000 posisinya debit. Sehingga pada buku besar utang iklan kita tulis saldonya yaitu Rp20.000 pada posisi debit. Kita lihat pada kolom saldo buku besar utang iklan sudah ada saldo kredit sebesar Rp20.000 dan sekarang ada saldo debit sebesar Rp20.000. Jadi berlawanan kredit dan debit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp20.000 dengan Rp20.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal pembalik dengan kode akun utang iklan yaitu 212. Berikutnya kita posting beban iklan ke dalam buku besar beban iklan. Kolom tanggal kita isi tanggal 1 April. Kolom keterangan kita isi membalik beban iklan. Kolom referensi kita isi JPEM. Kemudian kita lihat beban iklan pada jurnal pembalik memiliki saldo Rp20.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban iklan kita tulis saldonya Rp20.000 posisinya kredit. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban iklan, saldo akhirnya yaitu 0. Dan sekarang ada saldo Rp20.000 posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita tulis saldo Rp20.000 posisi kredit. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal pembalik dengan kode akun beban iklan yaitu 616. Alhamdulillah, pembahasan cara posting jurnal pembalik perusahaan dagang ke dalam buku besar perusahaan dagang sudah selesai. Dalam video selanjutnya akan dibahas cara membuat neraca saldo pembalik perusahaan dagang. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai selesai, sekarang Anda sudah mampu memposting jurnal pembalik perusahaan dagang ke dalam buku besar perusahaan dagang. Demikian dari kami. Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.